Putri Anne adalah putri satu-satunya dari mendiang Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan sangat menjaga privasi kehidupannya. Setelah kematian Ratu Elizabeth II, Putri Anne kini berada di urutan ke-16 dalam daftar ahli waris tahta kerajaan Inggris. Seperti apakah sosok putri sematawayang Ratu Elizabeth II ini? Simak video ini hingga selesai. Anne Elizabeth Alice Louise, atau yang dikenal sebagai Putri Anne, lahir pada 15 Agustus 1950 di London's Clarence House, kediaman sang ibu yang saat itu masih belum menjadi ratu. Ia adalah anak kedua dan juga putri satu-satunya dari pasangan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Selama 8 tahun antara 1952 dan kelahiran Pangeran Andrew pada 1960, Putri Anne berada di urutan kedua dalam garis suksesi tahta kerajaan Inggris. Ia menerima gelar kehormatan sebagai Princess Royal pada tahun 1987. Sebuah gelar yang sangat istimewa di mana gelar ini berlaku seumur hidup dan hanya bisa diberikan kepada orang lain ketika pemegang gelar tersebut telah meninggal dunia. Sejak muda, Putri Anne sangat menyukai kegiatan berkuda. Ia pernah memenangkan beberapa kompetisi pada European Eventing Championship. Keahliannya dalam berkuda mengantar Putri Anne untuk mewakili Inggris dalam cabang olahraga berkuda pada Olimpiade tahun 1976 di Montreal, Kanada. Sayangnya, ia mengalami kecelakaan dalam kompetisi tersebut. Putri Anne menikah dengan Mark Phillips pada 14 November 1973 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Peter dan Zara. Awalnya pernikahan mereka berjalan harmonis. Karir pun berjalan cemerlang, di mana Mark dipromosikan menjadi kapten militer pada tahun 1975. Namun, setelah kelahiran Zara pada tahun 1981, pernikahan Putri Anne dan Mark mulai goyah. Hubungannya dengan Mark semakin tidak karuan. Selain tidak pernah terlihat tampil bersama lagi, mereka dilaporkan juga tidak berbicara satu sama lain. Dikala hubungan Putri Anne dan Mark semakin menjauh, Mark tergoda untuk berselingkuh. Pada tahun 1985, ia terlibat dalam sebuah cinta satu malam dengan Heather Tonkin yang menghasilkan seorang anak di luar pernikahan. Anak perempuan itu kemudian dinamakan Felicity Tonkin. Meski sempat mengelak, hasil tes DNA membuktikan bahwa Felicity Tonkin memang benar-benar putri dari Mark Phillips. Putri Anne pun mengajukan gugatan cerai dan secara resmi berpisah pada 23 April 1992. Namun, dalam pernikahan itu tidak hanya Mark yang berselingkuh. Pada masa-masa kelam pernikahannya, Putri Anne sudah membuka hatinya untuk pria lain, yaitu Timothy Lawrence. Setelah pertemuan pertama mereka pada tahun 1986, keduanya saling bertukar surat dan menjadi semakin dekat. Itulah sebabnya setelah bercerai dari Mark, tak butuh waktu lama bagi Putri Anne untuk move on. Ia dan Timothy segera menikah pada 12 Desember 1992. Pasangan itu menikah di Skotlandia karena gereja Inggris tidak mengizinkan adanya pernikahan setelah perceraian. Nampaknya pernikahan kedua sang putri berjalan dengan baik. Meski tidak dikaruniai anak, hubungan Putri Anne dan Timothy bertahan hingga kini. Putri Anne adalah sosok yang sangat pekerja keras dan bertanggung jawab. Ia mengatakan, "Buat aku sibuk, aku di sini untuk bekerja. Aku di sini untuk melakukan hal-hal baik dan untuk bertemu sebanyak mungkin orang." Sejak memulai pelayanan pertamanya pada publik di tahun 1969, Putri Anne hingga kini terhitung sudah terlibat dalam lebih dari 20.000 kegiatan dan sekitar 300 organisasi amal yang berbeda.
Selama beberapa dekade bekerja dengan Save the Children, Putri Anne pernah masuk dalam nominasi Nobel Peace Prize. Meski begitu, ada hal yang cukup unik ketika Putri Anne menjalankan tugasnya. Ia tidak pernah bersalaman ketika menyapa publik. Putri Anne mempertahankan tradisi kuno kerajaan di mana anggota kerajaan memang tidak pernah melakukan hal itu. Kegiatan menyapa dan bersalaman dengan publik baru dilakukan pertama kali oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 1970-an. Menurut Putri Anne, karena tidak mungkin juga baginya untuk bersalaman dengan lautan pengunjung, maka ia pun tidak akan memulainya. Putri Anne dikenal sebagai anggota kerajaan yang tidak menikmati ketenarannya. Kepada pers, ia pernah mengatakan kalau ia tidak pernah meminta dilahirkan sebagai seorang putri dan mengumpat kepada fotografer yang hendak memotretnya. Anak-anak Putri Anne, Peter dan Zara, tidak memiliki gelar. Ia menolak tawaran Ratu Elizabeth II yang hendak memberikan gelar kepada anak-anaknya. Ia melakukan itu karena ingin memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Ketika Peter dan Zara dewasa, mereka pun bersyukur dengan keputusan ibunya itu. Mereka merasa beruntung bisa menjalani hidup dengan bebas dan mengejar impian mereka tanpa adanya batasan. Banyak yang tidak bisa melupakan kejadian percobaan penculikan terhadap Putri Anne pada tahun 1974. Saat itu, mobil pasangan Putri Anne dan Mark Phillips dihadang oleh seorang pria yang selanjutnya nekat menyerang supir dan staf keamanan sang putri. Pelaku itu kemudian menodongkan pistolnya kepada Putri Anne dan memintanya untuk keluar dari mobil. Menghadapi itu, Putri Anne tetap tenang dan menolak permintaan itu dengan sopan. Percobaan penculikan itu berhasil digagalkan oleh Ronnie Russell, seorang mantan petinju kelas berat yang nekat meninju wajah pelaku. Pelaku itu pun kabur, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Dalam insiden itu, Putri Anne dan Mark selamat tanpa cedera apapun. Putri Anne berada di samping sang ibu, Ratu Elizabeth II, dalam masa-masa kritis sebelum akhirnya tutup usia pada tanggal 8 September 2022. Ia menjadi putri pertama dalam sejarah yang terlibat dalam tradisi Vigil of the Princess. Tradisi Vigil of the Princess sendiri merupakan sebuah tradisi yang dilakukan anggota kerajaan seperti anak ataupun cucu dari raja maupun ratu untuk menjaga peti mati mendiang raja ataupun ratu sebagai tanda hormat. Itulah sosok Putri Anne, putri sematawayang dari mendiang Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tuliskan pendapat kalian mengenai Putri Anne di kolom komentar. Klik playlist di sebelah untuk nonton kisah-kisah menarik lainnya.